Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur dihaturkan ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang telah memberikan rahmat, kasih sayang, inayah dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan amal taat di bulan Ramadan ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sunnah-sunnah yang bisa diamalkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ada beberapa sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Di antara yang pertama adalah mandi terlebih dulu sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Beliau setiap mau berangkat sholat Id selalu mandi. Tentunya apa yang dilakukan Ibnu Umar ini adalah apa yang beliau lihat, apa yang beliau contoh dari Rasulullah SAW. Karena sahabat Ibnu Umar ini terkenal sebagai sahabat yang sangat mencontoh ajaran Nabi SAW. Niat yang bisa dibaca sebelum mandi adalah nawaitul huslal sunnata li'aidil fit nawaitul huslal li'aidil fitri sunnata lillahi ta'ala. Jadi saya niat mandi hari raya sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Kemudian amal yang kedua adalah sebelum berangkat kita dianjurkan untuk berhias diri, berpenampilan yang baik, ya. Kemudian memakai wangi-wangian, kemudian memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Terbaik tersebut tidak harus baru, tapi kalau kita bisa membeli yang baru itu lebih afdol dalam rangka untuk memuliakan, menghormati menghormati kemuliaan dari Yaumil Aid. Karena di hari raya ini adalah di hari raya Idul Fitri itu adalah hari yang penuh dengan rasa sukacita, penuh dengan kegembiraan. Tentunya sangat layak di hari yang sangat spesial tersebut kita berpenampilan dengan penampilan yang baik, yang pantas, yang terbaik, juga memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Kemudian sunnah yang ketiga adalah makan sebelum berangkat menuju ke masjid atau menuju ke tempat pelaksanaan sholat Id. Jadi sebelum berangkat kalau sholat Idul Fitri itu disunnahkan untuk makan terlebih dulu. Adapun kalau sholat Idul Adha itu disunnahkan untuk tidak makan terlebih dulu. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah yang berasal dari Abdullah bin Buraidah. Karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'ah fayakula min udhiyatihi. Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hikmah dianjurkan makan sebelum pelaksanaan sholat Id tersebut adalah agar tidak disangka pada hari tersebut, pada hari raya itu adalah masih hari berpuasa. Jadi biar tidak berasa berpuasa atau disangka berpuasa, maka pagi-pagi sudah makan terlebih dulu. Sedangkan kalau sholat Idul Adha itu dianjurkan tidak makan terlebih dulu agar daging kurban bisa segera disembelih, ya, tidak berlama-lama, cepat disembelih dan segera bisa dinikmati setelah pelaksanaan sholat Idul Adha.
Kemudian sunnah yang keempat yang dianjurkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah dianjurkan untuk banyak membaca takbir. Jadi bertakbir ketika keluar hendak melaksanakan sholat itu. Bahkan sejak mulai terbitnya hilal bulan Syawal, jadi setelah masuk malam hari raya itu sudah dianjurkan untuk membaca takbir ya, sampai saat pelaksanaan sholat. Jadi kalau sudah sholat baru berhenti. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis, kana sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumul fitri fayukabbir hatta ya'til musalla wa hatta yaqdiya sholata fa idza qada sholata faqata takbir. Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan atau di tempat yang di situ dilaksanakan sholat, misalnya di masjid ya. Ketika sholat hendak dilaksanakan, sholat hendak dilaksanakan, beliau kemudian berhenti bertakbir. Seperti itu sunnahnya. Jadi dianjurkan banyak membaca takbir. Takbir yang lazim kita baca yang terpendek itu seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian takbir yang biasa yang dibaca oleh kaum muslimin ya pada waktu hari raya. Kemudian sunnah berikutnya yang kelima adalah menyuruh para wanita yang tidak berhalangan untuk juga bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Demikian juga dengan anak-anak kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalaupun misalnya sedang berhalangan, maka dianjurkan untuk keluar rumah sambil mendengarkan isi khutbah dari kejauhan. Kemudian sunnah yang keenam adalah pulang dan perginya melewati jalan yang berbeda. Jadi ketika kita berangkat menuju ke masjid, antara jalan berangkatnya dan jalan pulangnya itu melalui jalan yang berbeda. Misalnya berangkatnya dari arah selatan, pulangnya dari arah utara, misalnya seperti itu. Kalau jalannya ada dua, tapi kalau jalannya cuma satu ya sudah. Ya berarti tidak bisa diamalkan kalau jalannya cuma satu. Tapi kalau jalannya kita bisa masih motor lewat jalur yang lain, ini dianjurkan seperti itu. Kemudian ini sebenarnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu di dalam sebuah hadis dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id halafa tariq ya. Nabi SAW itu kalau pada waktu hari raya beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Kemudian sunnah yang terakhir, sunnah yang ketujuh, ada dianjurkan berjalan kaki ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, kalau jaraknya dekat, ya. Atau kalau jaraknya jauh atau karena ada hajat tertentu misalnya karena faktor orangnya sudah sepuh tidak kuat, maka ya pakai kendaraan gitu. Tapi kalau jaraknya dekat dan mampu ditempuh dengan jalan kaki, sebaiknya pergi ke masjid, pergi melaksanakan itu dengan berjalan kaki. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya dijelaskan karena Rasulullah SAW yahruju ila id masyian wa yarji'u masyian. Rasulullah SAW berangkat melaksanakan sholat id itu dengan berjalan kaki, dan begitu pula ketika pulang berjalan kaki. Semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah sebelum pelaksanaan sholat id ini sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.